Penentuan pH dengan indikator asam basa. pH itu sendiri memiliki rentang atau angka di kisaran 1 sampai 14, di mana angka 1 dan angka yang mendekati 1 itu sifatnya asam kuat dan yang mendekati 14 itu disebut sebagai basa kuat. Di tengah-tengah yaitu 7 adalah netral. Nah, pH memiliki pengertian yaitu potential of hydrogen atau bahasa Indonesianya potensi dari hidrogen. Nah, selain nama ini, pH juga dikenal sebagai nilai atau derajat keasaman suatu larutan atau kebasaan suatu larutan. Jadi, misal kita punya suatu larutan, kita belum tahu pasti nih sifat larutan ini. Nah, jadi misalkan ada gelas, katanya sih dia larutan asam, tapi kita belum punya bukti. Ini larutan asam, terus pH-nya juga berapa, kita belum tahu. Begitu juga dengan gelas kedua yang disebut sebagai larutan basa, tetapi belum ada bukti dan nilai pH-nya pun kita belum tahu. Nah, untuk mengetahui sifatnya asam atau basa dan berapa nilainya, kita bisa pakai beberapa indikator. Indikator yang pertama yang bisa kita pakai itu ada indikator alami, kemudian indikator buatan, ada juga kertas lakmus, dan yang keempat itu ada indikator universal. Nah, yang terakhir ini yang paling akurat yaitu pakai pH meter. Pertama kita bahas indikator alami. Jadi misalkan kita punya larutan kunyit, kita masukkan ke dalam plat tetes yang udah diisi larutan asam berwarna bening. Nah, setelah diteteskan ternyata larutannya berubah jadi warna kuning. Oke, ternyata saat kita cek perubahan warna pada indikator alami, kalau larutan kunyit diteteskan ke larutan asam, larutannya akan berubah menjadi warna kuning. Itu artinya larutan yang kita uji tadi bersifat asam. Selanjutnya indikator universal. Di indikator ini lebih akurat lagi karena tidak hanya menyajikan sifat asam atau basa, tetapi menyediakan juga angkanya. Jadi setelah kertasnya kita celupkan, nanti kita sesuaikan dengan warna angka yang tertera pada kemasan. Nah, itu kan 0 sampai 7. Kalau di sisi sebelahnya lagi itu 8 sampai 14. Di indikator ini kita sudah tahu sifat asamnya atau basanya dan disediakan pula angkanya. Nah, untuk pH meter ini lebih akurat lagi dibandingkan indikator universal. Kenapa? Karena saat dicelupkan alat pH meternya, angka yang tertera itu bukan satu angka aja tapi ada komanya. Jadi contohnya tuh kayak 5,33. Cara pakainya tinggal kita buka tutupnya dan kita celupkan ke dalam larutan yang ingin kita uji. Selanjutnya ada kertas lakmus. Nah, indikator ini prinsip kerjanya sama kayak indikator universal, yaitu dicelupkan ke dalam larutan. Bedanya dia hanya bisa membedakan larutan asam atau basa. Jadi kalau asam, ciri-cirinya memerahkan, lakmus biru. Nah, sedangkan basa ciri-cirinya membirukan, lakmus merah. Nah, hanya menentukan sifatnya asam atau basa atau netral, tidak menyertakan angkanya ya. Jadi di sini terlihat yang awalnya biru jadi merah. Nah, kalau di netral nggak ada perubahan. Kalau di basa yang awalnya merah jadi biru. Yang terakhir ada indikator buatan. Contohnya ada 4 indikator nih, fenolphthalein, bromtimol biru, metil merah, sama metil jingga. Pada indikator buatan itu udah ada trayek pH dan trayek perubahan warnanya. Contoh prinsip kerjanya, misalkan kita punya larutan nih, larutan A, kita teteskan indikator PP. Nah, indikator PP itu adalah fenolphthalein ya. Jadi ini singkatan-singkatannya. Saat kita uji dengan indikator PP, yang larutan A ini sebelum
warna sebelumnya itu bening sebelum ditetesin. Kemudian pas sesudah ditetesin masih bening nih atau tidak berwarna. Nah, tidak berwarna itu kan ada di sebelah kiri, berarti trayek pH-nya di sebelah kiri juga 8,3. Kemudian kita ganti indikatornya, kita ganti dengan BTB. Oke, kalau BTB kira-kira apa yang terjadi? Nah, sebelumnya kan masih sama, yaitu bening. Kemudian kita tetesin BTB, berubah jadi biru. Biru itu ada di sebelah kanan. Jadi angka trayek yang kita ambil juga 7,6, yaitu yang di sebelah kanan ya. Selanjutnya, misalkan kita mau nguji lagi larutan yang kita punya ini dengan indikator metil merah atau MM ya. Warna sebelum ditetesin masih sama, yaitu bening. Nah, setelah ditetesin MM ternyata berubah jadi kuning. Kuning ada di sebelah kanan, jadi angkanya yang kita ambil 6,2. Kita udah punya 3 data nih. Kemudian kita tarik kesimpulan untuk menentukan berapa sih pH si larutan A. Oke, cara menarik kesimpulannya bisa kita gambarkan dengan garis bilangan. Nah, di tengah itu kita tulis dulu angka netralnya yaitu 7. Baru angka paling kecil kan 6,2 jadi di sebelah kiri. Nah, selanjutnya 7,6 dan yang paling kanan itu 8,3. Garis untuk 6,2 itu ke arah kanan ya. Kita gambarkan ke arah kanan karena 6,2 kan posisinya di sebelah kanan nih. Nah, sedangkan 4,4 itu sebelah kiri, jadi 6,2 ke kanan. Selanjutnya 7,6. 7,6 juga ada di sebelah kanan. Jadi garisnya 7,6 itu ke kanan juga. Selanjutnya 8,3. 8,3 ini garisnya ada di angkanya ada di sebelah kiri. Jadi garisnya ke arah kiri. Oke, selanjutnya kita cari yang garisnya ketemu semua. Nah, ternyata ada di antara 7,6 sampai 8,3. Kalau selain itu cuma 2 garis kan yang ketemu. Maka kesimpulannya pH untuk larutan A adalah 7,6 sampai 8,3. Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk pH lebih besar sama dengan 7,6, lebih kecil sama dengan 8,3. Selesai. Nah, ini contoh soal untuk indikator buatan ya. Jadi kita udah punya data limbah A dan limbah B. Kemudian diminta tentukan pH air limbah A dan limbah B. Oke, kita kerjakan dulu untuk limbah A. Nah, garis netralnya di tengah yaitu 7,0. Kemudian kita lihat limbah A warna yang pertama itu kuning. Kuning ada di kanan, berarti 6,2. Oke, 6,2 ada di pasti di kirinya 7 kan. Dan garisnya ke kanan. Selanjutnya biru. Biru ada di kanan juga nih. Berarti angka yang diambil 7,6. 7,6 ke kanan juga. Selanjutnya tak berwarna. Nah, di tak berwarna ini berarti ada di kiri, maka angka yang kita ambil 8,3 ke kiri. Kita ambil garis yang kena semua, yaitu ada di 7,6 sampai 8,3. Kemudian kita arsir. Maka pH-nya lebih kecil dari 8,3, lebih besar dari 7,6. Selanjutnya limbah B. Warna yang pertama adalah kuning. Nah, kuning posisinya di kanan, jadi angkanya 6,2. Kita tulis 6,2 ke kanan. Selanjutnya hijau. Hijau ini gak ada kan di perubahan warna. Itu artinya dia berada di tengah-tengah antara kuning dan biru. Maka angka yang kita ambil itu dua-duanya. 6,0 itu lebih ke kiri dibandingkan 6,2. Karena kan angkanya lebih kecil. Nah, garisnya kita buat
saling terhubung. Jadi garisnya nggak putus ya. Kemudian tak berwarna itu ada di kiri. Angkanya 8,3. Ya udah, kita buat garisnya 8,3 ke kiri. Nah, kita lihat mana yang garisnya ketemu semua nih. Ternyata posisi garis ketemu semua itu ada di 6,2 sampai 7,6. Kalau di yang lain kan cuma 2 garis. Ya udah, yang 3 garis ini kita arsir. Maka kesimpulannya pH lebih kecil sama dengan 7,6, lebih besar sama dengan 6,2. Selesai. Gampang kan?